Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 Sejarah Dakwah kelas A menuntut dakwah 2020 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perkembangan sejarah dakwah Islam di Asia Timur. Sebelumnya perkenalkan, kelompok 4 berjumlah 4 orang yang terdiri dari Algian Fatadinilah 20 10 20 413, Muhammad Rifki Muqarrabin 20 10 20 413, Cala Munjidah 20 10 20 423, dan Rizky Setianingsih 20 10 20 417. Di Asia Timur terdapat beberapa negara, yaitu Republik Rakyat Cina, Taiwan, Mongolia, Jepang, Korea Utara, dan Korea Selatan. Pada pembahasan kali ini, terdapat 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu perkembangan Islam di Jepang, yang kedua perkembangan Islam di Cina, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pembahasan pertama yaitu perkembangan Islam di Jepang. Pada tahun 1877, perkenalan masyarakat Jepang dengan Islam dimulai pada akhir abad ke-19, yaitu dengan dilakukannya penerjemahan tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW ke dalam bahasa Jepang, dan Islam mendapat tempat dalam kalangan intelektual. Hubungan lebih lanjut terjalin pada tahun 1890, yaitu ketika Turki Utsmani mengirim sebuah kapal yang bergelar Ertugrul ke Jepang dengan tujuan melakukan hubungan diplomatik dan untuk memperkenalkan orang Muslim dengan orang Jepang. Pada saat Perang Dunia Pertama pecah, terjadi penyebaran dan perkembangan agama Islam di Jepang melalui komunitas Muslim di Asia Tengah. Mereka datang ke Jepang untuk berdakwah. Dari pendatang tersebut, maka banyak dari rakyat Jepang memeluk agama Islam karena kesan dari perilaku yang mereka kerjakan. Perkembangan Islam di Jepang. Pada abad ke-20, syiar Islam di Jepang baru dimulai. Yang pertama kali menyebarkan Islam di Jepang adalah umat Muslim dari suku Tartar yang melarikan diri dari ekspansi negara Rusia. Suku Tartar berasal dari negara Turki. Orang yang berasal dari suku Tartar yang pertama kali tiba di Jepang adalah Abdul Rashid Ibrahim. Abdul Rashid Ibrahim pun mulai menyiarkan agama Islam, dan beliau pun berjasa dalam penyebaran agama Islam di Jepang. Sejak saat itu, jumlah umat Muslim di negeri Matahari pun terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya orang suku Tartar yang datang ke Jepang. Pada abad ke-20, Islam telah berkembang di Jepang. Terbukti dengan banyaknya organisasi keislaman bermunculan pada abad ini. Salah satunya adalah Japan Muslim Association, organisasi pertama yang didirikan oleh orang asli Jepang, yang kemudian bermunculan organisasi lain seperti International Islamic Center, Islamic Center Japan, Islamic Culture Society Japan, Japan Islamic Congress, dan sebagainya. Melalui organisasi-organisasi inilah dakwah Islam di Jepang dilakukan. Kemudian dilanjutkan pada masa Perang Dunia Kedua. Di tengah-tengah politik ekspansi Jepang, timbul minat tinggi di kalangan bangsa Jepang terhadap rakyat Asia Tenggara. Dikarenakan banyak orang yang beragama Islam di wilayah Asia Tenggara, maka timbullah kebutuhan untuk melakukan penelitian terhadap agama Islam. Dibentuklah berbagai lembaga penelitian, organisasi-organisasi maupun perkumpulan-perkumpulan kajian Islam, bahkan berbagai majalah dan buku yang berkaitan dengan hal tersebut diterbitkan. Yang kedua, perkembangan Islam di Cina. Terdapat beberapa teori tentang masuknya agama Islam di Cina.
Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh kurangnya data yang valid yang ditemukan di lapangan tentang kapan dan di mana pertama kali Islam menyebar di negeri itu. Menurut Jean A. Berly, dalam bukunya Islam in China, menjelaskan masuknya Islam di Cina berlangsung pada abad ke-8. Sedangkan menurut catatan Chen Yuan bahwa Khalifah Utsman bin Affan sudah mengirim utusan ke Cina sejak abad ke-7, tepatnya tahun 30 Hijriah atau 651 Masehi. Para pakar sejarah menyebutkan setidaknya terdapat 3 teori masuknya Islam di daratan Cina, yaitu teori pertama, Islam masuk ke Cina dibawa oleh para sahabat yang diutus langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Diutusnya beberapa sahabat memang merupakan salah satu misi dakwah dari Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa jarak antara Mekah dengan Cina sangatlah jauh. Pada masa itu, hanya ada 2 kemungkinan untuk sampai ke negeri Cina, yaitu melalui jalur darat atau melalui jalur laut. Kedua jalur tersebut memiliki resiko dan bahaya tersendiri. Dari kedua jalur yang ada, jalur darat yang lebih suka digunakan oleh para sahabat untuk menyampaikan misi dakwahnya. Oleh karena itu, perkembangan Islam di sebelah barat Cina lebih cepat jika dibandingkan dengan wilayah Cina di bagian timur. Hipotesa ini semakin diperkuat dengan adanya makam para sahabat di daerah barat bagian Cina. Adapun jalur yang mereka lalui biasa disebut dengan jalur sutral. Teori kedua, seperti halnya penyebaran Islam di Indonesia, beberapa pakar sejarah menjelaskan penyebaran Islam di Cina dilakukan melalui perkawinan. Fakta sejarah ini dapat kita telusuri melalui wajah-wajah mereka yang memiliki kemiripan dengan wajah orang-orang Arab, Turki, Persia, Afghanistan, Uzbekistan, atau Pakistan. Struktur biologis wajah mereka menunjukkan bahwa terdapat percampuran ras dengan masyarakat yang tinggal di Timur Tengah yang memiliki ciri khas muka putih kemerahan dengan hidung yang sedikit agak mancung. Teori ketiga, melalui jalur perdagangan lada. Rute perjalanan ini digunakan oleh para pedagang Arab yang melakukan perjalanannya perdagangan melalui laut. Para pedagang tersebut menjual barang dagangannya di pelabuhan-pelabuhan yang terletak di selatan Cina, terutama di kawasan Bandar Canton. Salah satu bukti sejarah tentang kedatangan para saudagar tersebut adalah adanya masjid-masjid kuno di daerah Guangzhou. Begitu juga terdapat peninggalan batu nisan yang memiliki ukiran dengan kaligrafi huruf Arab yang sangat indah di tempat tersebut. Selain itu, jalur ini juga digunakan oleh Laksamana Cheng Ho sebagai jalan untuk melancarkan ekspedisinya ke negara-negara lain. Bahkan, hingga pedagang dari India sekalipun juga menggunakan jalur tersebut sebagai jalur untuk pergi ke Cina. Dari ketiga teori tentang masuknya Islam ke Cina tersebut menunjukkan bahwa tidak ada peperangan atau kekerasan yang terjadi selama proses Islamisasi di negeri tersebut. Dengan model penyebaran Islam seperti itu, tentu model Islam di Cina akan memberikan corak tersendiri tentang bagaimana kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Yang ketiga, kesimpulan. Awal kemunculan Islam di Asia Timur bermula dari adanya keterkaitan dengan aspek ekonomi yang dijelaskan oleh Pak Hakam, berawal dari ketertarikan negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Cina, Taiwan, dan Korea Selatan terhadap industri minyak. Contohnya negara Jepang, pasca restorasi Meiji memiliki ketertarikan terhadap negara Arab. Kemudian pada tahun 1954-an, Jepang mulai menjalin relasi ekonomi dengan negara-negara Islam terkait sumber daya minyak. Selain itu,
Di Taiwan, relasi baik antara Arab Saudi sebagai negara Islam terjalin melalui diplomasi haji, sehingga menciptakan hubungan bilateral yang harmonis antara kedua negara tersebut. Asia Timur sebagai kawasan dengan mayoritas negara-negara maju memungkinkan masuknya sumber daya manusia dari kawasan lain dengan mendatangkan pekerja asing atau imigran ke negaranya untuk tujuan industri. Imigran juga berperan sebagai salah satu faktor meluasnya diaspora Islam di berbagai negara Asia Timur. Lalu, kedatangan tenaga kerja dan mahasiswa asing yang tinggal di Asia Timur juga turut membentuk komunitas-komunitas religius Islam. Komunitas-komunitas Islam tersebut kemudian mencetus berdirinya masjid-masjid yang bukan hanya sebagai tempat ibadah, namun sebagai tempat bersosialisasi. Masjid ini juga berfungsi untuk mempromosikan keharmonisan dan keindahan Islam yang nyata. Akulturasi yang terpancarkan di arsitektur berbagai masjid membuktikan bahwa ikatan berlandaskan kekeluargaan yang meleburkan keberagaman etnis, bahasa, budaya, dan negara yang berbeda. Keindahan masyarakat Islam juga terpancarkan di negara tirai bambu Tiongkok. Tiongkok meskipun negara yang berhaluan komunis tidak menghalangi pendatang asing khususnya dari wilayah Turki untuk menetap dan menciptakan komunitas Islam seperti Uyghur sebagai wujud diaspora Islam di negara tersebut. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah perkataan dan ucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.